Kita bersama Derby. Gibran menjadi korban hoax lagi. Anak Abah yang memberitakan hoaxnya, anak Ganjar yang memakan hoax tersebut. Kita langsung bantah dengan video ini. Langsung aja dia resminya. Oke, saya bacakan ya. Lagi viral, Mas Gibran digoreng habis sama warga low bete. Ini istilah ya. Soal ibu-ibu yang menyamperin ngajak ngobrol Mas Gibran. Mas Gibran bilang, kalau ada apa-apa ke posko ya Bu. Ibu itu menjawab males. Tapi ini nggak tersampaikan lewat video hoax dari anak-anak Abah. Ya, ibu yang nyamperin. Ya, perhatikan. Soal ibu yang nyamperin. Lalu anak-anak Abah mengeditnya. Nah, part ini langsung dipotong, guys. Langsung dipotong. Seolah-olah Gibran sebagai wapres kayak dianggap anak kecil yang nggak berarti. Itu framing mereka kan. Lihat anjing-anjingnya Abah yang mereka happy banget melihat Gibran digituin. Dipotong, langsung dibuat video dan dia ketawa. Yes, anjing-anjingnya Abah. Oke? Ngompol gue. Menyala. Nah, ini viral dimakan sama anak banteng, anak Ganjar, anak Megacan. Emak-emak yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir Gibran nih apa sih ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih, cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Padahal itu gak viral-viral banget guys. Yang lebih viral adalah saat Rano naik ban, tapi dia diem aja. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Langsung dipotong kan? Iya kan? Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Gila nggak framingnya guys? Nggak ada adegan sebelum dan sesudahnya. Sangat singkat sekali, Ya, tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih Bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males. Udah jengkel gitu. Lalu mukanya Gibran tuh jangan sok-sok ketawa, nggak lucu. Ini karena ini hoax semua yang memberitakan. Antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa marah tuh, dia bingung. Ya nggak enak lah kalau dia marah kan, ya nggak enak gitu karena orang-orang sudah pakai HP semua tuh, sudah siap ngerekam. Yang seharusnya menjadi video atau konten yang menarik gitu ya, bahwa Gibran menyapa warga, menemui korban banjir gitu ya. Ini malah ada insiden diomelin. Enggak. Ya, karena saya memprediksi sebelum si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia sudah lama ngomel tuh. Gibran gitu. Terlalu banyak ketawa, tapi nggak lucu. Udah gitu goblok lagi mengartikan suatu video. Nggak, ini nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Inilah buzzer-buzzer PDI yang bercokol di tahun 2045 TV. Bercokol mereka semua di situ. Sementara Rano ketika naik ban nggak ada mereka bahas. Dan mereka bahas adalah berita hoax, video yang mereka potong dan mereka siarkan. Yes, inilah anak-anak Abah yang memberitakan hoax, anak-anak banteng yang memakan dan memviralkannya. Sudah ketebak. Tapi tenang, channel ini yang nggak pernah dibayar sama sekali akan mengcounter terus-terusan. Oke? Masuk ke video bantahannya guys. Ada yang membantah. Lihat nih. Lihat video aslinya guys. Ada. Jadi ibu ini yang menghampiri Rio.
Ini adalah orang yang sedang kena musibah tapi nggak tahu diri. Ya, buat buat ibu. Maksudnya, oke kalau ibu nggak mau, capek mungkin untuk ikuti wapres ke posko. Tapi ibu bisa suruh anak ibu, suami ibu yang punya fisik yang kuat untuk pergi ke posko. Karena ketika Gibran ngomong ayo ke posko, tinggal ikut aja. Itu dia. Suruh anak ibu, suami ibu, atau yang ada di rumah ibu, atau tetangga ibu, untuk mewakili ibu pergi ke sana untuk mengambil bantuan yang di posko. Ibu bilang males. Udah kena musibah, nggak tahu bersyukur lagi. Yes, aku yakin itu adalah pemilih-pemilihnya Abah pasti. Udah pasti. Jamin menurutku ini. Oke? Kita masuk orang yang Singkat, jelas, padat, ibu-ibu korban banjir balas tolak ajakan Gibran untuk ambil bantuan. Katanya males, kata saya juga apa mas? Mas sudah capek belusukan, kotor-kotoran hanya untuk menyapa warga secara langsung. Bahkan membantu warga yang terdampak banjir. Tapi rakyat kita beda mas, perihal Mas Gibran mengajak warga untuk mengambil secara langsung di posko bantuan. Mereka menolak, mungkin pengennya diantar secara langsung. Astagfirullahaladzim. Mungkin mereka tidak tahu rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang harus dijemput. Apalagi mereka yang kemarin tidak memilih Mas Gibran. Jangankan bantuan sosial, subsidi pemerintah saja, mereka mengklaim bahwa selama ini tidak pernah menikmati. Udah yang paling benar Mas Wapres mending ngikutin cara yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Yes, nah ini kita bahas nih. Gibran nggak salah aja di framing salah. Bayangkan kalau Gibran naik karet kemarin, ban karet kemarin. Sampai sekarang ini mungkin ada demo ini berlangsung. Demo di sana. Turunkan Wapres karena dia meninjau banjir pakai ban. Pegang omongan saya, pegang. Atau gini, anak raja pengen dianggap sebagai raja. Itu akan terus berulang. Ya, sampai sebulan full pemberitaan itu akan terus hot. Seperti halnya Fufu Fafa. Gila, Fufu Fafa waktu itu guys ya. Waktu itu seolah-olah udah ini fix Gibran, ternyata enggak lo guys, gitu kan, malu banget. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur, segala mantau banjir jalan kaki. Serba salah. Ini sarkasme. Bukan dia sedang menyindir guys ya, sarkasme. Karena apapun yang kau lakukan akan salah. Tapi dari channel ini mengatakan kepada Mas Gibran, tetaplah berbuat baik, tetaplah bekerja buat negeri ini. Bungkamlah para pengkritikmu lewat karyamu, lewat kinerjamu, Mas Wapresku. Oke, ini kita bahas guys ya. Lu bayangin semua, kalau yang kemarin naik helikopter atau perahu karet Gibran gitu ya, digodok, direbus, digorengnya tuh sampai 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kali reinkarnasi, nggak kelar-kelar itu pasti. Bisa ada Indonesia gelap, season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma lagi-lagi semesta menunjukkan, begitu ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Satu demi satu kan terbongkar, begitu ya. Kerjasama yang baik antara presiden dan wakilnya baru kita lihat sekarang ini. Di mana presiden memberantas korupsi gila-gilaan. Wakilnya juga turun ke jalan gila-gilaan. Yang jadi masalahnya apa sekarang? Sebagian segelintiran kecil rakyatnya yang harus ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Oh iya, tapi kan presiden ganti rakyat. Itu kerja untuk rakyat. Rakyat nggak boleh komplain ke mereka. Boleh komplain, asal kontribusi kamu buat negara dulu apa. Kalau cuma bacot doang, terus menghina, mengkritik, itu namanya kok nggak ngaca gitu ya, nggak ngaca. Kau bukan pahlawan yang memerdekakan negara ini, kau juga bukan atlet yang mengharumkan nama negara ini. Permintaan kau, ngalah-ngalahin orang yang sudah ngebangun negara ini. Ya, padahal kau benalu dan beban di negara ini. Jadi apa? Sekali lagi, ngaca. Pemilu berikutnya ganti rakyat, bukan ganti presiden cenah. Tapi tetap teriak-teriak, Adili Jokowi, Adili Jokowi. Teriak di Jakarta, Jokowi ada di Solo. Datanglah ke Solo kalau emang paten. Kenapa? Takut datang ke rumahnya? Takut kalah saing sama pengunjung yang mencintainya? Karena setahu kita, pengunjungnya itu datang dari berbagai kota dan negara dengan budget sendiri-sendiri. Kelihatan orang-orang berkelas semuanya, bukan yang teriak-teriak seperti pembencinya. Yang nggak tahu kelasnya di mana. Nggak punya ongkos, atau nggak sanggup melihat banyaknya jumlah rakyat yang mendatangi rumah Pak Jokowi setiap hari. Nggak berhenti-berhenti. Jumlah kalian para pembencinya itu nggak ada seujung jari sama yang mencintai beliau, paham? Di segimanapun kalian mau menumpahkan fitnah dan adu domba itu, nggak akan ngaruh buat kami. That's why kasih makan gratis untuk usia-usia yang masih bisa
ajarin gitu ya cara pemikirannya. Kalau yang sudah bocil-bocil tanggung ini ya kan nggak dikasih makan gratis karena kebanyakan pemikirannya udah didoktrin gitu, susah mau dilurusin lagi, cenah. Didoktrin oleh para provokator-provokator yang kalah ini kan, susah untuk disembuhin kalau udah penyakit hati. Tapi kalau anak-anak kecil, anak SD, anak SMP, itu jiwanya kan masih murni gitu ya, anak SMA begitu, masih tulus begitu, belum ngerti ya cara membenci orang, cara ngebenci pemerintah, cara membenci negaranya itu mereka belum paham begitu. Jadi dikasih makan gratis bergizi itu masih bisa bermanfaat buat mereka gitu, mencerdaskan otak mereka sejak dini gitu kan. Yang udah agak tanggung-tanggung umurnya ini udah agak susah. Mungkin dari kecil makannya entah bergizi entah enggak, entah halal entah enggak, uang orang tuanya kan. Jadi panas darahnya gitu. Teriak. Kasar banget, tapi aku puas. Oke guys. Ya. Ini yang aku dong tadi. Tahu diri lah kamu dong. Itu bagian bawah, bagian aspal karpet itu udah nempel di aspal, udah Kaspal. nempel di jalan. Ya pasti berat lah kamu naikin. Itu kesian petugas yang sampai 10 itu harus narik kamu tuh. Coba mikir lah ya kan. Jangan bikin orang susah di bulan Ramadan. Itu harus kejengkal aja. Ya, itu air paling mata kaca. Ya, ini yang ulang tadi. Untuk video ini, buzzernya PDI itu diem-diem saja. Ini lebih harus dibahas. Dibanding lu mau komentari video hoax yang terbukti itu hoax, bukan Gibran dicuekin karena memang ibu itu udah menyamperin, minta tolong, tapi malah pengen diservis. Lu paham kan guys? Dengan suatu perbuatan kebaikan, kalau di hadapan yang lagi disorot, ketika itu dilakukan misalnya Gibran langsung ngambil barangnya, langsung nganter. Orang yang lainnya pasti akan, wah gitu aja deh, aku lakuin deh. Minta tolong Gibran, antar deh ke rumahku ya. Ya, ini adalah edukasi kepemimpinan sebenarnya. Tapi ini harus terus dibahas ini sebenarnya. Ya, video Rano Karno naik ban ini harus terus dibahas. Ya karena ini, saya ulangi lagi ya. Karena apa? Bawah udah nempel. Lo turun bangsat. Nah itu harus terus dikritisi. Jangan ini terlebih. Thank you guys. Bye bye.